Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskarni Husen dari Fakultas Teknik Informatika semester 3. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi tentang sistem operasi. 1. Sejarah sistem operasi komputer. A. Definisi sistem operasi. Pengertian OS secara umum adalah suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. OS dapat diibaratkan dengan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang berfungsi mengondisikan komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya, OS mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Oleh karena itu, OS juga sering disebut sebagai sumber pembagi. Satu lagi, fungsi penting OS adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. B. Perkembangan sistem operasi generasi pertama 1945-1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan para pencipta sistem komputer menyadari bahwa kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas. Di samping itu, manusia juga sangat mudah membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, oleh karena itu, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan pada generasi ini. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contoh fungsi sistem operasi yang berkembang pada masa ini ialah SMS dan IBS-YS. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Para pemakai dapat berkomunikasi secara interaktif lewat terminal secara online ke komputer. Dengan demikian, sistem operasinya menjadi multi-user dan multi-programming. Generasi keempat pasca 1980-an. Operasi dasar pada sistem operasi komputer. A. Bagian-bagian sistem operasi. Yaitu meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Kernel dapat dikatakan sebagai inti dari sistem operasi. Command Interpreter atau shell bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun piranti lunak lain. Contoh dari shell adalah command prompt pada Windows XP, DOS pada Windows S98, Extern dan konsol di mesin Linux atau Unix. Resource Allocator, sistem operasi bertugas mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat. B. Fungsi sistem operasi, manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya, OS mengelola memori tersebut, yaitu partisi, lokasi memori, dan urutan data dalam memori. Manajemen memori. Fungsi OS yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi, per program, dan virtual memori. Hal ini dilakukan dengan mensimulasikan hard disk sebagai perluasan dari memori utama mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas fisik sebenarnya. Manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas OS. OS membuat dan mengatur struktur direktori serta operasi-operasi terhadap file sebagai contoh copy, delete, rename, dan paste. Task management berfungsi menyediakan informasi rinci tentang kinerja komputer menjalankan aplikasi, proses, penggunaan CPU, informasi muatan dan memori, aktivitas jaringan dan statistik, login, pengguna, dan sistem pelayanan. Task management juga dapat digunakan untuk menetapkan prioritas proses, afinitas prosesor, menghentikan proses, dan mematikan mengaktifkan ulang, hibernasi atau log off. C. Sistem operasi dengan BIOS. Pada kegiatan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa fungsi OS adalah sebagai penghubung antara user dengan hardware komputer. Di samping itu juga terdapat komponen penghubung dan penyimpan yang berada di dalam komputer dan dibuat oleh pabrik komputer. Komponen ini disebut BIOS, Basic Input Output System. Fungsi BIOS digunakan sebagai perintah internal seperti dir,
copy, delete, dan rename. BIOS tidak boleh hilang, oleh karena itu BIOS langsung dibuat dan dipasang di dalam komputer oleh pabrik pembuatnya. Adapun OS merupakan kumpulan perintah mengontrol dan mengendalikan segala kegiatan komputer, seperti menerima masukan, memprosesnya, dan mengeluarkan hasil. Sebagai contoh, OS mengerjakan perintah eksternal sebagai format dan disk copy. D. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman. Untuk digunakan di sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan dan pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.